Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Amar Nur Salman dengan nomor induk mahasiswa yaitu 20011136009. Di sini dalam rangka pembuatan tugas sosiologi, di sini saya akan memberikan beberapa pengertian singkat mengenai yang pertama pengertian singkat tentang tatanan sosial, yang kedua pengertian singkat tentang pengendalian sosial, yang ketiga pengertian singkat tentang institusi sosial, dan yang terakhir adalah bagaimana proses institusi sosial tersebut bisa terjadi atau institusi sosial tersebut muncul. Yang pertama adalah tatanan atau struktur sosial. Definisi. Menurut Surjono Sukanto, struktur atau tatanan sosial adalah organisasi yang berkaitan dengan pilihan keputusan dalam hubungan-hubungan sosial aktual. Sedangkan menurut Talcott Parsons adalah keterkaitan antar manusia. Dalam pembagiannya Surjono Sukanto membentuk dalam unsur, elemen, dan ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama adalah unsur pokok tatanan atau struktur sosial. Adalah yang pertama kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. Sedangkan 4 elemen dasar struktur sosial adalah yang pertama status sosial, peran sosial, kelompok sosial, dan lembaga sosial. Dan ciri dari struktur atau tatanan sosial menurut Surjono Sukanto antara lain yang pertama bersifat abstrak, artinya struktur sosial tidak dapat diraba secara indrawi. Yang kedua dinamis, artinya struktur sosial selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Yang ketiga adalah didapati dimensi vertikal atau dimensi yang stratifikasi dan dimensi horizontal atau dimensi yang diferensiasi. Yang kedua adalah pengendalian sosial. Definisi pengendalian sosial adalah pengawasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berusaha mengerahkan peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari masyarakat agar tercipta situasi kemasyarakat sesuai yang diharapkan. Adapun pembagian pengendalian sosial berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama pengendalian sosial bersifat preventif, yaitu pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah sebelum gangguan atau pelanggaran sosial terjadi. Contohnya adalah himbauan dilarang merokok. Yang kedua adalah pengendalian sosial represif, yaitu pengendalian sosial yang bertujuan untuk menciptakan ulang keserasian sosial yang pernah terjadi sebelum adanya pelanggaran sosial. Contohnya adalah penangkapan pencuri oleh pihak aparat. Selanjutnya pembagiannya adalah pengendalian sosial berdasarkan prosesnya. Yang pertama pengendalian sosial bersifat persuasif, yaitu pengendalian sosial yang tidak menggunakan cara kasar, yaitu menggunakan cara yang halus seperti dibimbing agar mematuhi peraturan. Yang kedua adalah pengendalian sosial secara koersif. Pengendalian sosial secara koersif dilakukan dengan kekerasan atau paksaan yang biasanya dilakukan oleh aparat negara. Yang ketiga adalah lembaga atau institusi sosial. Menurut Surjono Sukanto adalah himpunan,
norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam proses pertumbuhannya, lembaga sosial memiliki dua. Yang pertama secara tidak terencana dan yang kedua adalah secara terencana. Contohnya, secara tidak terencana adalah ketika sistem barter tidak dipakai, maka muncul otomatis yang namanya sistem uang. Dan di mana sistem uang itu sendiri muncul dari sistem uang tersebut lembaga-lembaga sosial ekonomi seperti bank dan lain-lain. Adapun secara terencana adalah contohnya yaitu ketika penduduk padat, maka pemerintah membuat suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk yang disebut lembaga transmigrasi tersebut. Dan berdasarkan tipe perkembangan lembaga, yang pertama adalah crescent institution, yaitu lembaga yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya adalah institusi agama. Dan enacted institution, yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah institusi pendidikan. Dan berdasarkan nilai yang diterima masyarakat adalah basic institution, adalah institusi sosial yang dianggap penting. Contohnya adalah keluarga, sekolah, negara, dan lain-lain. Sedangkan ada lagi yaitu subsidiary institution, yang dimana institusi tersebut dianggap kurang penting oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah berdasarkan penerimaan masyarakat. Yang pertama ada approved social sanction institution, atau institusi yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah atau perusahaan dagang. Dan yang kedua ada unsanctioned institution, yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contohnya adalah organisasi kejahatan, organisasi penyelundupan narkoba, itu yang tidak diharapkan. Yang keempat adalah proses terjadinya lembaga sosial. Lembaga sosial adalah lembaga yang dilahirkan dari proses penggabungan dan perumusan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat atas dasar masyarakatnya sendiri, yang bertujuan untuk membuat hubungan yang terjadi antar individu pada suatu masyarakat dapat terlaksana dan terjalin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.